musik. Hah? Muter-muter. Ya maksudnya pakai dulu pakai kaset. Oh, Tarhim. Tarhim. Iya, Tarhim. Nah, ini kesempatan nih, Jack. Menurut ente nih, tujuan nikah itu apa sih? Kalau menurut ente ya, bukan menurut Islam nih, menurut ente. Pertama menjadi sunatullah bang, pasti setiap orang pasti punya pasangan yang sudah digariskan dari takdirkan sama Allah. Pasti orang akan menikah, nggak mungkin nggak akan, pasti. Terus, Dua, perlu ada regenerasi nah, yang atas dasar agama. iya. Ketiga adalah saya ini dulu kesamaan sudah visi. Ketika saya menganalisa itu semuanya, Iya. ekspektasinya kalian tinggi. Kenapa enggak ada? Itu tujuannya nikah ya, menurut ente pribadi. Kalau ini ada sih miripan sama ente. Pertama nih, ya pertama lillah ya, karena Allah. Itu pertama. Kedua, mendapat keturunan. Ya tadi regenerasi, ya. Karena lu pikir gini, ya Allah, kalau lagi kumpul-kumpul, si Jay mana penerusnya? Gitu. Penerusnya si Jay mana? Atau penerusnya si Jack mana? Generasi si Jack mana? Kita Bisa udah, ngobatin juga. kita udah nggak ada, makanya alhamdulillah dikasih. Kemarin kan Anda bulan ini nggak Ustaz Bakun. Kalau lihat orang Ustaz tahu. Bakun Syafi'i, orang DPP bagian fikih syariah Iya. partai ya. Hari itu sampai sekarang Kalau udah enak. pada keputusan istrinya itu bisa cerai. Berat kan? Kata Ustaz Bakun, saya dekat sama Sunda. Anak kita banyak nih. Iya. Itu kan mereka juga akan bergenerasi, mereka akan memberikan perjuangan walaupun tidak ada orang kita kalau terbuka percayakan la khawfun minallah istighfar. Kecewa bisa ada masa kecewa masih beberapa bulan tahun sepoligami. Gak mau dia. Let's saya sepoligami orang yang pertama kali tahu kesedihan, tahu kekurangan kita. Apalagi kalau istri kedua udah punya anak, itu rasanya gimana ya? Kalau mau gendong itu bukan anak saya, ada perasaan itu manusiawi. Ini dari anak saya loh, bukan dari. Padahal Ustaz Ari Syarifah, dosen aneh itu di An-Nuaimi. Itu keputusan yang bagus sebenarnya, supaya nggak menyakiti hati wanita. Bukan dia ngelawan hukum Malah dia Islam. dibentak, malah dia dimarahin. Istri yang ini, awas bu, jangan kayak gitu. Hati-hati kamu ngomong kayak gitu. Udah sembarangan lo tuh orang poligami. Tuh. Itu ya. Nah berarti itu aneh ya, tadi tuh keturunan si Jack mana, generasi Jack mana, generasi Jack mana, itu aneh pikir gitu. Alhamdulillah Allah berikan jodoh, Allah berikan rezeki berupa anak ya. Terus tujuan ketiga apa setelah itu? Menyalurkan syahwat dengan halal. Itu
dikiranya waktu tahu jili kau bujangan kita ngelantur aja dikiranya kan. Nah, Allah kasih jawab, nah, ketika tidak tempat agar nanti kalau orang tua saya nih minimal kalau udah nggak ada, punya anak-anak yang soleh doain kita, itu tujuan. Itu aja tuh. Ini jadi pondasi pilar-pilar buat jalan ke rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bukan berarti nggak ada masalah ya. Ada betul sakinah mawaddah warahmah itu bukan bebas, ada. dalam pernikahan itu kalau puncak ibadah Makasih ya, separuh agama kan. puncak ibadah tertinggi. Mempertahankannya itu karena banyak di situ banyak cobaan, banyak ujian gitu. Udah mati sih. Nanti sabar nggak gitu ya? Sabar nggak? Nah kalau mau nggak sabarnya termasuk memutuskan apa? Ente mau terus, mutusinnya gimana? Ente mau lanjut, ente mau opin bisa memutuskannya secara bijak atau enggak? Kalau secara frontal, emosi, ya itu kan berarti mengikuti cara setan. Tapi dengan baik, dengan musyawarah dan dia bisa menerima dan ngomong semua, itu lebih aman. Nggak ada yang disakitkan karena udah kesepakatan musyawarah kan. Nah ketika nanti dia apa-apa kita udah punya pegang. Kemarin kan udah selesai. Siapa yang mau disalahin? Maaf ya, yang ternyata yang kedua itu lebih parah lagi. Udah. Enak jatuhnya bang megang kan. Ini kemarin apa sih hasil dari sanksi itu nggak bisa digugat lagi, sapi udah dua. Makanya kemarin ada janda yang telepon saya mantan anaknya ini tuh ngaji sama saya dulu suami istri mantan ngaji anaknya saya Suaminya meninggal, enggak selingkuh suaminya. Ustaz gimana sih rasanya tinggal tahu aja sabar. Jadi kalau saya Ustaz di posisi aku kayak gini Padahal ngerasain juga ya, udah. Lagi Bang. ngerasain juga. Ya? Iya. Gila, lu ngeledek apa nggak sih? Saya langsung kayak gini. Tapi itu dia nggak tahu itu ya. Nggak tahu. Tapi mohon maaf sebenarnya udah ada buktinya. Udah ada. Ya udah ngapain lagi? Terusin. Selingkuh sih udah gak usah lalu sekarang. Udah lebaran banget. Ibu udah punya anak. Wah, Anak kedua. cewek cowok ganteng lagi ngaji sama saya lagi Yesus satu bertiga itu sama lagi ya iya ngapain apa sih mau dikejar saya bilang, Mbak apa sih mau dikejar sih Mbak ya itu saya tahu itu udah kode udah aneh Masuk lah gitu ya. nggak salah Orang ada deh, orang punya. ya kerja juga kerja di pabrik lah ya juga tengok kalau udah Enggak, ini yang kayak istrinya apa suaminya dulu? dua-duanya sih orang bener ada banyak orang bener dia memang secara ekonomi dari pihak istri ada terus kakek neneknya juga punya Turunan. aset ya. Terus suaminya juga ini selingkuh ya ketahuan istrinya gitu kan udah istrinya udah terus nggak satu kali nggak ada dua kali tiga kali karena itu racun bahaya karena terus mereka bisa secara baik Ada musyawarah ya. ya bisa secara baik syukur alhamdulillah. Nah, sekarang ngapain kita sih coba nah sekarang ini ya bisa jadi mungkin dia pengen curahkan gimana sih hasrat seorang wanita itu curahkan kemana gitu naluri lah mungkin
Iya, kayaknya kalau kalau kayak duda nih Jack, ini bisa ya, duda atau janda, dia sudah merasakan hal-hal kayak gitu, kenikmatan kayak janda duda ditinggal. Kalau menurut saya sih, kalau saya jadi juga bang, takut sih bang. Aku terjadi kedua kali. Iya. Kalau seandainya ya, coba bang, ini terlihat ya mas ini anak istri anak istri anak kan berjalan sesuai dengan alurnya. Iya. Itu ada hal sekarang itu belum terjadi. Iya. Itu udah terasa ya. Rasa bang. Iya, maksudnya dari segi biologis ya. Kalau si janda itu duda itu kan dia udah merasa melakukan itu, makanya ada keinginan yang pengen begitu lagi, tapi dia nggak mau nikah gitu. Dia cuma mau melampiaskan doang. Kalau yang dudanya, gitu. Karena kalau dia punya uang mungkin dia mau nikah, atau dia nggak mau nikah, tapi melampiaskan hasratnya, gitu. Kayak dia suami. Tapi kalau seorang perempuan, kalau orang perempuan libidonya beda sama laki-laki. Kalau laki kan udah usia 60 tahun pengen masih pengen, tapi kalau perempuan dia tuh lebih banyak pikiran masa depan kalau udah ini ya. Jadi usulan seks tuh agak berkurang karena dia lebih ini, apalagi ya betul nggak mau, dia pengennya segi materi itu lebih kuat. Makanya perempuan istri-istri sekarang tuh udah mau diajak begitu juga nggak mau, kadang nggak mau Karena udah nggak ada suaminya kayak gini kan. ya, karena nggak ada ekonominya kurang. Apalagi banyak cewek-cewek ganteng kan. Iya. Peliharaan di mana-mana. Iya. Apalagi medsos sangat mendukung banget. Iya. Ini kalau sama dia enak kali ya ini. Gitu. Betul. Nah itu makanya janda tuh gimana ya kalau dia udah ngerasain. Makanya Rasulullah kan bilang kalau kamu mau menikah lagi, ya udah mau menikah lagi, kalau bisa jangan sama janda atau yang jomblo nih laki mau nikah jangan sama janda. Karena apa? Janda udah pernah ngalamin gaya-gayanya, kalau belum gitu. Jadi kurang ada perasaan kurang mantep lah ininya bahasanya biasa. Nah, makanya Rasulullah katakan kalau bisa sama perawan juga, jadi memahami, ada bercandanya, ada kayak malam pertama lah gitu, ada malu-malu. Kalau seandainya kalian dengan satu waktu dia udah istilahnya udah ada lampu hijau, udahlah, baru saya putuskan. Iya, kalau dia masih mempertanyakan aja gitu. Kamu sih ngapain sih kenapa sih masih mempertahankan? Dia bilang saya terlalu baik bang. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah itu di mata kamu nih. Kalau dia bilang kamu menganggap aku terlalu, alhamdulillah, sujud syukur saya gitu. Nanti jawabnya apa? Bagus dong, nilainya bukan 100 lagi 1000 udah. Ya. Terlalu baik. Kamu bilang aku terlalu baik sama kamu. Iya. Itu dari hati kamu sendiri. Iya. Istri aku apa yang salah? Terlalu baik. Berarti buat apa nanya mempertahankan saya, itu maksudnya yang belum terjawab. Tahu nggak? Yang tadi bilang terlalu baik, alhamdulillah terlalu baik. Diungkapin lagi. Orang biasanya aku suka sama dia, tapi aku malu mengungkapinnya. Kan lanjut. Suka sama dia, tapi aku malu mengungkapinnya. Tapi kalau istri ente kan, ente udah terlalu baik kemana gitu. Diungkapin lagi. Udah sujud syukur, alhamdulillah. Kok bisa sih kamu bilang saya terlalu baik sama kamu? Kalau dibilang enggak, aku main-main aja. Itu sesuatu yang pertama yang diucapkan itulah yang kita ambil, bukan yang kedua. Kalau yang kedua itu dusta. Itu yang hakiki itu yang pertama tadi. Sujud syukur ente. Bukan 100 lagi tapi 1000. Cuma kalau ditanya, buat apa kamu masih mempertahankan saya?
apa perlu saya jawab? Kalau memang Ya, kalau sama- jawab ya kemarin gitu tadi malam tanya. Terus kamu nanya gitu terus dia diam. iya ya ya udah mau makan dulu lah lapar. Iya, kalau dia jawaban, kalau kamu saya jawab karena aku sayang kamu, aku cinta anak-anak. Wah nggak ada, udah nggak ada rasa kayak gitu. Terus kalau enggak, kalau seandainya jawaban enggak, maksudnya ente kan nanya gitu, pertama nanti saya nggak sama istri ente. Ya kalau Cara hati nurani ya, bukan cara ini. gimana ya bang, Kalau dia benar nih, dia benar gitu. Saya nggak ini. kalau seandainya dia udah mau tobat Enggak, secara ini aja. Pokoknya nggak ada masalah nih ibaratnya. Itu saya nggak sama istri ente. pasti dong Anak-anak itu saya nggak. sayang. Nah, itu kan jawaban yang diterima. Saya sayang sama kamu, saya sayang sama anak-anak kita nih. Terus dia bilang, terus yang itu jawaban pertama. Yang jawaban kedua, kalau seandainya saya nggak pertahankan, emang kena masuk pertanyaan itu apa? Kalau dia jawab, ya saya udah ada yang nunggu gitu. Nah, itu berarti, berarti kan ya udah, siapa orangnya bisa ngomong-ngomong baik-baik kan? Saya nggak akan marah kok. Kalau mau ngomong baik-baik, panggil abangnya dia, itu gue dudukin, ini bang kerjain sendiri. Jadi jalan, karena tadinya saya belum tahu, pas dari hati jujur, dia mau ini sama ini orangnya, dia ngomong benar, udah langsung diurus, tangan selesai. Kalau memang pertanyaan itu masih dijawab, ditanya lagi ya.